Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha baik, Zat yang maha rahman, yang maha rahim, yang tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam kebaikan. Dan kebaikan apapun yang kita rasakan, yang kita dapatkan, maka yakinilah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tidak ada kebaikan, kenikmatan yang kalian rasakan, yang kalian dapatkan, yang ada pada diri kalian, melainkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan teruntuk orang-orang yang setia menjalankan Islam sesuai dengan sunnah-sunnahnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di antara kenikmatan yang paling besar, karunia yang paling agung, ketika seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah pencapaian yang paling tinggi di dunia, sebelum nanti di akhirat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi karunia yang paling besar jamaah sekalian adalah ketika seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat penting sekali cintanya kita kepada Allah. Ketika kita ditanya, apakah Anda cinta sama Allah? Maka jawabannya pasti, aku cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pelajaran ini adalah pelajaran yang kita dapatkan ketika kita duduk di bangku SD, bahwasannya yang pertama kali kita cintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah sekalian, perlu kita ketahui bahwa yang terpenting bukan cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hal yang sangat penting sekali. Tapi ada hal yang lebih penting daripada itu, yaitu bagaimana atau apakah Allah Subhanahu wa taala mencintaiku ataukah tidak. Karena orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dicintai oleh penduduk langit, yaitu para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikat adalah pasukannya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril dan mengatakan, "Inni uhibbu fulanan fahibbah." Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fa ahabbahu Jibril, maka Jibril mencintainya. Kemudian Jibril berdiri di hadapan seluruh penduduk langit dan menginformasikan, memberi kabar, "Innallaha ahabba fulanan." Wahai penduduk langit, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, mencintai hamba fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit mencintai hamba yang telah dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh Jibril alaihi salam. Malaikat adalah tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh para malaikat, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia juga akan mendapatkan penjagaan dari para malaikat karena mereka mencintai hamba tersebut. Itu keuntungan yang pertama, jemaah. Di antara keuntungan atau di antara faedah ketika seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan merasakan panasnya api neraka. Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwasannya
kita hidup di dunia ini seperti orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, Pak. Seperti orang yang sedang safar. Hakikat rumahnya kita bukan di dunia jemaah. Hakikat kebahagiaan dan kesenangan kita bukanlah di dunia. Akan tetapi hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya, rumah kita yang sesungguhnya adalah kelak di akhirat. Sering mungkin Bapak Ibu ya mendengar hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya umurnya umatku pendek sekali. Berbeda dengan umurnya umat-umat terdahulu ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Ya, umur umatnya Nabi SAW yaitu kita adalah umur umat manusia yang paling pendek. Kalau yang paling pendek, maka seorang akan berjumpa dengan alam akhirat dengan begitu cepatnya. Karena jamaah sekalian yang Allah muliakan, karena kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat. Rumah kita yang hakiki adalah rumah kita nanti di surga. Maka jadilah seorang yang berusaha untuk menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala agar kelak di akhirat tidak tersentuh oleh neraka. Kata Nabi SAW, la yulqillahu habibahu finnar. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang yang dia cintai ke dalam neraka jahanam. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan mendapatkan surganya Allah tabaraka wa taala. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak di antara kita ya, dan itulah sifat umumnya manusia, kalau dicintai atau mungkin hanya dikenal oleh atasan atau bahkan dicintai, dikenal oleh penguasa, oleh raja, senangnya luar biasa. Begitu bahagianya seseorang ketika dia dikenal atau bahkan dicintai, disayangi sama atasan atau bahkan sama raja, sama penguasa. Bagaimana kemudian kalau ada orang yang dicintai oleh zat yang menciptakan semuanya? Bagaimana kalau ada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi? Maka ini sekali lagi adalah kenikmatan dan karunia yang paling besar. Baik. Maka kira-kira apa ciri-cirinya jemaah? Ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan banyak ciri ya, tanda orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama adalah an yuwaffiqahu Allahu lil imani wat tadayyun. Allah Subhanahu wa taala memberikan dia taufik untuk menjalankan agama dengan benar jemaah. Pastinya sebelum ini adalah orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menganut agama Islam, ya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti atau ciri yang pertama, tanda yang pertama Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tersebut, ya. Dan Islam atau Allah dan Rasulnya tidak pernah memaksa orang, tidak pernah memaksa seorang hamba untuk masuk ke dalam Islam. Betul jamaah? Tidak ada paksaan orang masuk ke dalam Islam. Maka masuknya seseorang ke dalam Islam atau tidak berimannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini pilihan atau paksaan, Pak. Ini pilihan. Ini apa? Pilihan. Karena kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk memilih. Maka ada orang-orang yang memilih untuk beriman, ada orang-orang yang memilih untuk tidak beriman. Maka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ciri yang pertama, Allah Subhanahu wa taala cinta sama dia. Kemudian yang kedua adalah menjalankan Islam dengan baik. Menjalankan Islam dengan benar, dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengar azan, ditinggal semua sama dia langsung beranjak ke masjid. Ini salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Sebagaimana Islam, Allah tidak memaksa orang masuk ke dalam Islam, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun juga sama. Islam tidak memaksa kita ya untuk datang ke masjid atau untuk melaksanakan ibadah salat. Artinya kalau paksaan itu, Pak, paksaan itu siapa yang tidak melakukan maka dia akan dicambuk misalnya. Tidak ada di dalam Islam jemaah.
Ya, tidak ada di dalam Islam. Maka barang siapa yang pilihannya adalah menjalankan Islam dengan benar, maka ini salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ya. Arti taufik sebagaimana yang mungkin saya pernah jelaskan juga, perbedaan antara hidayah dengan taufik. Kalau hidayah itu seperti pengetahuan, Pak. Seperti ilmu. Oh, ini wajib. Oh, ini haram. Ini harus dilaksanakan, dilakukan, dan seterusnya. Itu hidayah. Kita tahu, sholat 5 waktu hukumnya apa jemaah? Wajib. Akan tetapi apakah semua orang dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan taufik artinya Allah Azza wa Jal memudahkan orang tersebut untuk menjalankan hidayah. Dan tidak semua orang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang diberi taufik oleh Allah? Butuh yang namanya jihad. Apa jihad di sini, Pak? Perjuangan. Kita berjuang melawan hawa nafsu. Ketika azan dikumandangkan, ya, sesibuk apapun kita, selama masih bisa diundur, mengapa kita harus mengabaikan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk salat? Ya, ketika seorang, ya sekali lagi, menjalankan syariat Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Ya, dan kemudian menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwanya memang tidak suka sama maksiat. Ya, jiwanya tidak suka sama maksiat. Sekalinya ada maksiat, dia tidak tenang hatinya. Mudah sekali dia untuk menundukkan pandangan misalnya. Ya. Mudah sekali dia untuk menolak maksiat. Kemudahan ini diantara ciri dan tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut. Ya, dan ini jamaah sekalian yang Allah muliakan, tidak bisa kemudian kita menilai orang dari sini, tidak. Tapi ini pelajaran untuk kita, Pak. Apakah Allah cinta sama aku? Yang pertama pastinya tadi masuk Islam, alhamdulillah kita Islam. Alhamdulillah kita orang-orang yang beriman. Yang kedua, apakah aku menjalankan Islam dengan baik dan benar? Apakah aku nyaman dengan maksiat ataukah tidak? Kalau nyaman dengan maksiat, maka kita perlu mengkoreksi diri kita. Kita introspeksi. Gimana ceritanya kok kita ini nyaman sama maksiat? Gimana ceritanya kok kita ini nyaman sama murka amarahnya Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya atasan kita, penguasa, raja, kita sangat berhati-hati, kita khawatir betul. Bahkan kita mungkin akan depresi ketika atasan atau penguasa itu marah sama kita, jemaah. Ya. Maka ketika seorang sekali lagi, ya, tidak nyaman dengan kemaksiatan, nyamannya dia sama orang-orang baik misalnya. Dia senang kumpul sama orang-orang baik, ya. Datang ke kajian misalnya. Duduk sama orang-orang yang baik, dekat dengan Al-Qur'an, ya. Lisannya tidak pernah berhenti. Kalau ada waktu luang, lisannya tidak kering untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lisan ini jamaah sekalian yang Allah muliakan, hubungannya sangat kuat sekali dengan mata kita dan telinga kita, Pak. Dan dengan apa yang masuk ke dalam perut kita. Kalau yang dilihat hal-hal yang tidak diridhai sama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang didengar hal-hal yang tidak disukai sama Allah, yang masuk ke perutnya pun juga sama, harta haram dan seterusnya, maka sangat sulit sekali lisannya selalu basah untuk berzikir kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Baik. Kemudian, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda atau ciri yang kedua, seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, an yahmiyahu min fitanid dunya, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala melindunginya dari fitnah dunia, ya, atau gemerlapnya dunia dan seterusnya. Maksudnya adalah, ya, maksudnya orang itu lebih mementingkan akhiratnya daripada dunianya. Meskipun ada orang yang dibukakan pintu rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seluas-luasnya, dijadikan kaya raya oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, dia menikmati kenikmatan, dia menikmati kekayaannya dengan senang, dengan bahagia. Namun dia juga tidak menutup dirinya untuk membuat orang lain pun juga senang. Ya, ada sebagian orang jamaah diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya,
dinaikkan level ekonominya sama Allah Subhanahu wa taala. Dia menikmati kekayaan. Apa hukum menikmati kekayaan, Pak? Disyariatkan ya. Bukan boleh, tapi apa? Disyariatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala suka kalau kita ini menikmati apa yang menjadi hasilnya kita, ya. Hasil keringatnya kita nikmati, Allah Subhanahu wa taala suka. Ya, berbeda dengan orang yang dikasih kekayaan sama Allah tapi bajunya lusuh misalnya. Bajunya kusut, ya. Ini Allah tidak suka. Tayyib. Ada sebagian orang yang diluaskan rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menikmati kekayaan untuk dirinya, untuk keluarganya. Namun ketika ada orang yang membutuhkan, tangane abote ra karuan untuk ngasih, Pak. Untuk sedekah, untuk infak, ya, dia bisa menikmati kekayaan yang mungkin miliaran atau bahkan puluhan atau bahkan ratusan miliar, ya. Tapi untuk sedekah 100.000 saja dia merasa berat. Kalau sudah dikeluarkan, pikirannya sampai minggu depan. Kenapa aku harus mengeluarkan 100.000 tadi? Ya, 100 juta itu tidak akan menjadi 100 juta kalau tidak ada 100.000. Nah, orang seperti ini jamaah berarti telah tertipu dengan dunia, ya. Dan kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi orang yang zuhud di dunia. Apa artinya zuhud, Pak? Apakah arti zuhud itu sekali lagi bajunya harus compang-camping misalnya, bajunya harus kusut, lusuh, kotor dan seterusnya? Jawabannya tidak. Zuhud artinya adalah ketika seseorang memiliki dunia hanya di tangannya saja dan tidak sampai ke dalam hati. Dia menikmati kekayaannya, silahkan, ya. Tapi juga jangan lupa bahwasannya apa yang kita miliki, ya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang cerdas, orang yang pandai adalah orang yang menyisihkan hartanya untuk amal jariyah. Dia menyisihkan hartanya, beli Al-Quran, beli buku-buku, kemudian dihadiahkan, diberikan kepada orang lain. Dan yang namanya amal jariyah jamaah sekalian yang Allah muliakan, tidak harus bentuknya satu masjid. Tidak harus. Karena memang tidak banyak mungkin orang-orang yang punya harta seperti itu, sehingga dia bisa membangun satu masjid sendiri, tidak. Ya, di antara amal jariyah adalah membagikan Al-Quran misalnya. Oh, Al-Quran terlalu mahal. Membelikan buku saku, ya, yang mengajarkan kita zikir bacaan yang dibaca di pagi hari dan di sore hari. Hanya beberapa lembar. Harganya sangat murah sekali. Kalau kita beli 10 kemudian kita bagikan kepada saudara-saudara kita misalnya, kepada anak kita, istri kita, kepada ponakan-ponakan kita katakan, nak, dek, duk, dan seterusnya. Bacalah zikir ini di pagi hari dan di sore hari. Selama dia membaca dari buku kita, atau dia menghafal dari buku yang kita kasih, dan terus dibaca, maka kita akan terus mengalir pada kita pahala membacanya. Ya. Baik. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda yang ketiga atau ciri yang ketiga Allah mencintai seorang adalah ketika dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sifat lemah lembut. Orangnya memang lembut, ya. Orangnya penuh dengan kasih sayang. Marah, enggak ada orang yang enggak marah, Pak. Selembut apapun Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pernah marah. Nabi Muhammad pernah marah. Mungkin banyak dari kita yang mendengar, ya, bahwasannya ada orang yang datang ke Nabi kemudian minta nasihat. Ausini, berilah aku wasiat. Kata Nabi apa? Janganlah marah. Janganlah marah. Orang ini enggak puas. Ya Rasulullah ausini, ya Rasul, berilah aku wasiat. Kata Nabi, jangan marah. Sampai diulang 3 kali. Wahai Rasul, berilah aku wasiat, jangan kamu marah. Sampai 3 kali diulang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud larangan daripada marah di sini adalah marah tanpa sebab. Atau yang kedua adalah marah yang, ya, meledak-ledak. Kalau marah, ya, maunya melakukan hal yang sesuai dengan keinginannya. Ini juga tidak baik. Namun marah yang biasa boleh, silahkan. Ya, tapi orang yang baik adalah orang yang diberi sifat oleh Allah Subhanahu wa taala lemah lembut. Apalagi kepada istrinya.
seorang istri kepada suaminya, ketika orang tua berlemah lembut kepada anak-anaknya, berlemah lembut kepada tetangganya, kepada orang lain, kepada teman kerja dan seterusnya, maka ini termasuk tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut. Karena di dalam hadis dikatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang punya kasih sayang, yang punya kelembutan, Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi mereka. Maka cintailah, kasihilah, sayangilah penduduk bumi, maka kalian akan disayangi dan dicintai oleh penduduk langit. Ya. Taib. Kemudian ciri yang keempat, ya. Ciri yang keempat adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka Allah Tabaraka wa taala akan mengujinya di dunia. Akan diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pernah saya sampaikan bahwasannya yang namanya musibah tidak menjadi pertanda, tidak menjadi tanda atau bukti Allah benci sama orang, tidak. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada seorang dikarenakan kelak di surga sama Allah Subhanahu wa taala ingin dinaikkan derajatnya. Yang seharusnya tingkatan surganya di tingkatan ke-100 misalnya, karena dia bertubi-tubi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, terusan dikasih musibah, ketika di surga sama Allah Subhanahu wa taala dinaikkan ke tingkatan yang ke-50. Dia pun bertanya, "Ya Allah, bagaimana bisa aku berada di tingkatan yang ke-50 ini?" Ya, yang mana amalanku selama di dunia tidak bisa ya menaikkanku pada tingkatan yang ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena engkau dahulu di dunia selalu diberi ujian dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ya, yang terakhir adalah ciri Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hukuman baginya di dunia. Lebih baik jamaah sekalian yang Allah muliakan, disegerakan hukuman seorang di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala daripada nanti disempurnakan hukumannya kelak di akhirat. Ya. Apalagi ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang banyak maksiat kok ternyata sehat-sehat saja, maksiatnya lancar tapi rizkinya makin luas, ini bukan pertanda Allah cinta sama dia. Justru Allah Subhanahu wa taala sedang mengulur dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadisnya, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asih ma yuhib fa inna ma huwa istidraj." Ya ketahuilah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kepada seseorang padahal dia bergelimpangan di dalam kemaksiatan, maka ketahuilah itu istidraj, sedang diulur sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat di dalam surat Al-An'am. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka lalai ya untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya syariat di sini adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Justru sama kami bukakan baginya pintu-pintu kebaikan yang banyak. Sampai ketika dia berada di puncak kebahagiaan, sedang senang-senangnya, sama Allah Subhanahu wa taala diambil semua yang dia miliki. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk orang yang merugi. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, ya, bisa jadi itu karena Allah ingin mengangkat derajat kita, atau bisa juga Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hukumannya untuk kita. Ya, dan ini hal yang lebih baik ya daripada kelak disempurnakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau kita menilai diri kita sendiri. Ya, adapun ketika kita melihat orang lain sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita katakan adalah Allah Subhanahu wa taala sedang ingin mengangkat derajatnya. Adapun kepada diri kita sendiri, maka kita harus mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan aku musibah karena dosa-dosaku. Ya. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.